Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alina Nabila dengan NPM 231107020624 dari program studi gizi Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diabetes mellitus. Prevalensi angka diabetes mellitus selalu meningkat di setiap tahunnya, hingga diproyeksikan pada tahun 2045 mencapai 700 juta jiwa pasien yang mengalami diabetes. Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia ini tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dari 1,1% di tahun 2007 meningkat menjadi 1,5% di tahun 2013 hingga menjadi 2% di tahun 2018. Sehingga lebih dari 32% kematian di dunia ini disebabkan oleh diabetes mellitus yang berkembang menjadi PKV. Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau bisa terjadi karena keduanya. Hiperglikemia ini adalah kondisi medis berupa peningkatan kadar glukosa darah yang melebihi kadar normal, yang menjadi karakteristik beberapa penyakit, terutama pada penyakit diabetes mellitus ini. Dalam mengecek kadar glukosa dalam tubuh, ini biasanya digunakan dua cara, yaitu gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Berikut ini merupakan tabel untuk menentukan dan sebagai indikator terjadinya diabetes atau tidak. Untuk diabetes sendiri, ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. Ini biasanya terjadi karena defisiensi insulin, autoimun, atau tidak diketahui penyebabnya. Lalu selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2. Ini biasa terjadi karena gaya hidup. Lalu ada diabetes tipe lain, biasanya terjadi karena adanya gangguan pada glukos transportnya. Lalu yang terakhir ada diabetes mellitus gestasional. Biasanya diabetes mellitus gestasional ini terjadi pada ibu hamil trimester kedua atau ketiga. Biasanya diabetes mellitus gestasional ini tidak diketahui sebelum ibu hamil. Untuk faktor risiko dari diabetes mellitus ini bermacam-macam. Yang pertama ini bisa disebabkan karena IMT-nya lebih dari 23,5, artinya lebih dari normal. Lalu karena aktivitas fisik yang kurang, atau faktor keturunan, atau adanya etnis tertentu. Bisa juga karena perempuan yang memiliki riwayat kelahiran bayi dengan berat bayi lebih dari 4 kg atau mempunyai riwayat diabetes gestasional. Lalu bisa juga karena hipertensi dengan kadar darah itu lebih dari 140/90. Atau bisa jadi karena sedang dalam terapi hipertensi. Lalu riwayat prediabetes sebelumnya, lalu obesitas berat, riwayat penyakit kardiovaskular, atau usia yang lebih dari 45 tahun tanpa faktor risiko diabetes juga dapat meningkatkan risiko diabetes. Atau karena merokok. Lalu yang terakhir karena pasien yang memiliki riwayat kardiovaskular seperti penyakit stroke. Untuk tanda gejalanya sendiri pada diabetes mellitus, ini ada dua, yaitu keluhan klasik dan keluhan lainnya. Untuk keluhan klasik ini bisa ditandai seperti polidispia, polifagiam, atau penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ini ada keluhan seperti kesemutan, lalu gatal, mata kabur, adanya disfungsi ereksi pada pria, dan profitus vulva. Untuk komplikasi pada penyakit diabetes ini juga memiliki dua, yaitu ada mikrovaskular dan makrovaskular. Untuk mikrovaskular ini dapat menyerang mata dan ginjal, lalu pada makrovaskular ini dapat menyerang organ jantung, otak, dan pembuluh darah. Untuk pengobatan atau terapi farmakologis ketika pasien terkena diabetes ini bisa melalui obatan anti-hiperglikemia oral atau obat anti-hiperglikemia yang disuntik, atau bisa juga dilakukannya terapi kombinasi
dari terapi keduanya ini.